Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya menjadi seorang guru honor, di mana pekerjaan ini alhamdulillah masih saya jalani sampai saat ini ketika saya sudah menjadi ibu rumah tangga. Sambil saya sharing, sambil saya dokumentasikan juga rutinitas saya setiap pagi sebelum berangkat mengajar atau sebelum melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi memang setiap pagi kerjaan ibu-ibu rumah tangga ya seperti ini, tidak jauh dari beberes rumah, dari mulai cuci piring, cuci baju, ini juga sambil cuci baju, sambil masak juga ini ya. Salah satu kemampuan yang harus disyukuri oleh para perempuan yaitu diberikan kemampuan multitasking, mengerjakan berbagai pekerjaan dalam satu waktu, Masya Allah. Jadi pertama kali saya menjadi guru honorer itu tahun 2014. Posisinya saya masih kuliah semester 5. Dapat tawaran dari teman untuk mengajar di salah satu sekolah swasta menjadi guru honor atau guru tidak tetap di sana. Langsung saja saya terima tawaran itu, tujuannya adalah untuk menambah pengalaman. Sebenarnya saya juga berharap ini bisa menjadi awal yang baik untuk jenjang karir saya di dunia pendidikan nanti setelah lulus kuliah. Tapi ternyata setelah saya menjalaninya, setelah saya menjadi guru honor, ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang saya bayangkan ya teman-teman, terutama dari segi apresiasi. Apresiasi yang saya maksud di sini adalah dalam bentuk materi atau dalam bentuk fee ya, dalam bentuk honor. Gaji pertama yang saya dapatkan pada saat itu adalah senilai Rp150.000. Sebagai orang awam yang tidak tahu ya bagaimana dunia pendidikan, bagaimana penggajian guru honorer, nominal dan lain sebagainya, itu cukup membuat saya kaget dengan nominal Rp150.000. Tapi setelah saya cari tahu, kemudian ya saya jalani profesi ini, saya akhirnya mulai mengerti dan memahami tentang guru honorer. Tapi meski begitu, profesi ini tetap saya jalani dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, saya mengajar di sana selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian memutuskan resign. Bukan karena gaji, tapi memang karena saya sudah lulus kuliah dan harus kembali ke kampung halaman. Dan sebenarnya pada saat itu selama 2 tahun saya mengajar di sana, gajinya tidak stuck di Rp150.000, tapi mengalami kenaikan meskipun memang tidak signifikan. Kurang lebih sekitar 400.000 gaji yang saya dapat, itu gaji yang paling besar mungkin ya yang saya dapat selama mengajar di sana. Alhamdulillah. 2016 saya resign dan kembali ke kampung halaman. Berencana untuk meniti karir di sana di kampung halaman. Makanya tidak menunggu lama, saya langsung mencoba untuk melamar pekerjaan. Salah satunya adalah ke bimbingan belajar. Alhamdulillah saya mengajar di salah satu bimbel di sana dan saya juga mengajar di salah satu sekolah negeri, tapi bukan sebagai guru honor. Lebih tepatnya mungkin sebagai guru bantu. Karena pada saat itu saya membantu salah satu guru yang sebenarnya sudah pensiun tapi masih mengajar di sana. Berapa fee yang saya dapat ketika menjadi guru bantu di sana pada saat itu? Saya dapat fee sekitar Rp200.000. Alhamdulillah ya, karena statusnya memang guru bantu juga bukan guru honor. Jadi tidak diakui sekolah sebagai guru honorer. Tidak lama saya mengajar di sana ya, sebagai guru bantu, karena memang tidak ada kejelasan status. Saya berharap ada kejelasan status saya, apakah saya diakui atau tidak sebagai guru honorer di sana. Karena tidak ada kejelasan, saya bertanya ke guru A, dilempar ke guru B, saya bertanya ke guru B, dilempar ke guru C, dan seterusnya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus mengajar di bimbingan belajar. 1,5 tahun saya mengajar di bimbel, pengalaman yang sangat berharga, banyak pelajaran yang saya dapatkan ya selama mengajar di bimbel.
Tapi saya harus resign karena menikah dan harus ikut suami kembali lagi ke Bandung, tempat di mana saya mengenyam pendidikan semasa kuliah. Setelah menikah dan kembali ke Bandung, saya kembali melamar pekerjaan ke beberapa sekolah dan alhamdulillah rezekinya di salah satu pesantren di Bandung. Tapi memang tidak lama juga mengajar di sana karena harus fokus mengurus anak ya. Jadi waktu itu keburu punya anak, baru melahirkan. Jadi akhirnya resign dan memilih di rumah untuk mengurus anak. Nah, apakah mengajar di pesantren atau jadi guru honor di pesantren fee-nya lebih besar dari sebelumnya? Karena pada saat itu pesantrennya mungkin belum lama juga. Kemudian satu, saya sebagai guru honor atau tidak tetap. Jadi fee-nya sebenarnya tidak beda jauh dari sekolah-sekolah sebelumnya. Pada saat itu saya dapat fee atau honor mengajar adalah senilai kurang lebih Rp500.000 satu bulan. Alhamdulillah ya, tetap dijalani, tetap disyukuri begitu ya, sampai akhirnya memang saya harus betul-betul pure di rumah karena punya anak. 2019 saya berhenti mengajar dan kembali mengajar tahun 2021. Qadarullah dapat tempat ngajarnya yang dekat banget sama rumah. Jadi saya nggak perlu pakai kendaraan untuk pergi ke sana. Saya biasanya jalan kaki sama anak saya untuk menuju sekolah. Dan alhamdulillahnya ketua yayasan dan kepala sekolahnya mengizinkan saya untuk membawa anak ke sekolah. Jadi saya bisa bawa anak sambil ngajar asal tidak mengganggu proses pembelajaran. Alhamdulillah rezeki banget bisa dapat sekolah yang dekat dengan rekan-rekan kerja yang Masya Allah baik pula. Alhamdulillah rezeki ya. Selain itu, alhamdulillah saya merasa apresiasi dari segi materi di sekolah ini lebih baik dari sekolah-sekolah sebelumnya tempat saya mengajar. Masya Allah. Dan ini adalah beberapa dokumentasi proses belajar mengajar di sekolah yang sekarang ya, yang dari tahun 2021 sampai sekarang saya masih mengajar di sini. Masya Allah. Sebenarnya profesi sebagai guru honorer untuk ibu rumah tangga seperti saya bisa dikatakan profesi yang cocok. Kenapa? Karena secara waktu lebih fleksibel. Kita tidak perlu standby dari pagi sampai sore. Jadi kita hanya datang ketika memang jadwal mengajar saja. Dan mengajarnya pun tidak setiap hari. Satu pekan mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali tergantung jadwal yang kita dapatkan. Tapi dari segi gaji memang tidak terlalu besar. Apalagi honornya di negeri, apalagi untuk jenjang SD itu Masya Allah. Saya salut untuk guru-guru yang masih bertahan sampai saat ini menjadi guru honorer, ya entah itu di sekolah negeri ataupun swasta, entah itu jenjang SD, SMP, SMA, yang mungkin gajinya gak seberapa dengan perjuangannya ya, dengan pengorbanannya Masya Allah. Apalagi yang di pelosok sana, yang bahkan pada saat itu ada berita bahwa ada guru honor yang digajinya 100.000 satu bulan dan itu dibayarkannya per 3 bulan. Masya Allah. Tapi masih bertahan sampai sekarang menjadi seorang guru, mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa. Masya Allah, begitu tulusnya ya, begitu ikhlasnya, begitu ridhonya gitu ya dengan kondisi, dengan kenyataan yang ada. Masya Allah. Saya berharap semoga ada perbaikan, semoga ada perubahan terhadap nasib guru-guru honorer dimanapun gitu ya, yang mungkin secara apresiasinya masih sangat kurang. Kebayang ya, satu bulan dibayar 100.000, 200.000, 300.000, apalagi posisinya misal gurunya sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Masya Allah ya. Untuk teman-teman yang mungkin sama-sama sekarang masih berprofesi sebagai guru honor, saya doakan semoga Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran rezeki ya. Semoga ada solusi terbaik untuk teman-teman yang masih menjadi guru honor, suatu saat bisa meniti jenjang karir yang lebih baik di dunia pendidikan terutama. Amin. Ya teman-teman, itulah pengalaman saya sebagai guru honorer yang sampai saat ini alhamdulillah masih saya jalani.
bagi ibu rumah tangga seperti saya, menjadi pendidik ya, menjadi pengajar adalah salah satu hal yang membuat bahagia, hiburan mungkin ya buat saya pribadi, bisa bertemu dengan anak-anak yang ceria, melihat canda tawa mereka, kemudian bisa bertemu juga dengan rekan-rekan kerja, bisa berbagi pengalaman gitu ya, bisa berbagi kisah dan lain sebagainya, kita bisa sharing dan lain-lain. Itu adalah hal yang sangat berharga bagi saya sebagai ibu rumah tangga di sela-sela rutinitas saya setiap hari sebagai ibu rumah tangga. Yang katanya kerjaan di rumah nggak selesai-selesai ya Bu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya, sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.